Bisa menggunakan itu bayar pribadi. Ingat masa proses BPJS yang baru diaktifkan kembali berlaku 14 hari kerja. Hati-hati, hati-hati. Nah, itu loh, jangan sepele. Ya Bu, tolong Ibu selaku Ibu PKK, ini perlu disosialisasikan kepada warga. Ya Bu, karena Bu, ini gak di desa sini aja. Seluruh desa yang kita kunjungi, maksud hati nih, meniku kartune cantik, di jalan nang dompet, karo nang lemari. Tahu-tahu ngono arep digunake Bapak Ibu, kartunya sudah gak aktif lagi karena Bapak Ibu tidak gunakan itu. Tidak pernah digunakan, jadi dianggap Bapak Ibu mampu. Ingat ya, ingat Bapak Ibu, jangan sepele. Ayo, jangan sedikit terpapar di rumah sakit baru itu digunakan. Tidak, pergi ke puskesmas. Boleh cek darah, boleh. Tensi, males, nang puskesmas, ya wis lah. Nggak bisa ngomong apa-apa meneh kalau males. Kayaknya obatnya Bapak Ibu. Oh, penyakit sehingga eneng obatnya itu ya itu mau males. Jelas ya. Wis lah, aku kok nggak mudeng meneh, nggak bisa ngerti meneh lah Bapak Ibu. Jadi hati-hati sayang, karena itu program pemerintah Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya, Bu Kades tolong itu bolehlah kader-kader yang di desa boleh diperdayakan untuk sosialisasi. Oh iya, intinya yang perlu apa Bu? Yang perlu itu informasi. Jangan nanti pilih ke desa nggak dikasih informasi gitu. Salahnya apa? Pak Kades. Terus aja, nggak ada susah. Jadi ini Bapak Ibu semua, Ibu Mariani, dan ini mohon pada perhatian buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu tidak punya BPJS sama sekali, saya ingatkan, Bapak Ibu jangan takut. Kita nanti akan bantu dana provinsi. Bapak Ibu akan dirujuk ke Medan di rumah sakit pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Antara lain ada Malik, rumah sakit Priyadi, rumah sakit Haji. Ingat ya, Bapak Ibu dirujuk ke sana dengan menggunakan dana Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu nggak bayar, enak kan? Nah itu lah, kok nggak enak sih ngajari dengan itu Bapak Ibu ngerti? Enggak kan? Nah untuk dana aku tekor ini kan? Ya itu untuk informasi. Ibu, enak Ibu, tenang. Kalau makanya kita coba, kita saling apa sih? Komunikasi yang perlu, silaturahim. Kalau Bapak Ibu banyak-banyaklah bersilaturahim, itu aja supaya rezekinya lancar, ya kan Bapak Ibu? Jelas lah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu semua, Ibu Mariani, wes ngerti Ibu, wes, besok Ibu mau dipersulit telepon aku ya, ya. Kalau nggak tak angkat WA Bu, berarti saya lagi rapat. Kalau jatuh udah mau Bu Sri omongnya, asal ditelepon mangkat, insya Allah. Kalau saya lagi rapat memang saya abaikan handphone karena kami harus memberi contoh yang terbaik buat DPR yang baru ini dari 2 periode. Jadi kita harus memberi contoh yang terbaik buat adik-adik kita yang baru 1 periode. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu semua, masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ayo, tolong dipandu. Ini udah 3 tadi ya. Jadi ya, kita buka 3 lagi ya. Karena sudah malam. Ya Bapak Ibu. Oke. Dikasih kesempatan untuk bertanya lagi ya Bu, 3 orang. Ya. Boleh ditanya sama Bapak, boleh sama Ibu.
Kalau tanya sama ibu nanti bilangnya ke ibu, kalau ke bapak nanti sampainya ke bapak gitu. Ayo bapak ibu, mumpung masih di sini diberikan kesempatan. Ini jarang-jarang ya bu, kaget juga saya, biasanya 3 stop. Ini di desa ini nggak tahu nih kenapa, mungkin karena aura bapak-bapak dan ibu-ibunya 50-50 sangat antusias, jadi ibu memberikan kesempatan lagi. Ayo bapak-bapak dan ibu-ibunya dikasih kesempatan untuk bertanya. Oke, boleh bapak nanti sampaikan bertanyanya ke siapa, pertanyaannya apa, dan nama ya pak ya. Mana tadi? Oke, boleh berdiri ya pak, biar nampak auranya dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparno, saya dari Dusun Lima. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sri Kumala. Ini masalah kartu KIP ya. Mungkin di desa kami ini masalah ekonomi ataupun kehidupannya itu mungkin sama semua Ibu ya. Tapi kenapa yang dapat kartu KIP itu kok dipilih-pilih gitu Bu? Kartu KIP itu kan tujuannya untuk pendidikan Bu ya. Jadi di desa kami ini rata-rata ya punya anak sekolah gitu Bu. Mungkin masalah ekonomi itu masa ini Bu, ya terus sendiri lah Bu, dalam keadaan sulit gitu Bu. Jadi kayak mana Bu ya? Kayak mana caranya gitu Bu, supaya ya mungkin semua lah dapat kartu KIP gitu Bu, untuk membantu masalah pendidikan di desa kami ini Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya mengenai KIP bu. Oke. Biar merasa dapatnya. Selanjutnya ibu-ibunya ada lagi yang mau bertanya? Ibu-ibunya atau bapak-bapaknya lagi? Atau yang muda-mudanya? Ada? Ada ibu-ibunya yang mau nanya lagi? Oh, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ina. Saya mau bertanya Bu. Nama saya Bu Ina. Saya dari Dusun 1. Saya mau bertanya Bu. Dulu anak saya dapat BPJS dari pemerintah. Lantas kerja di pabrik, dapat BPJS prabayar. Tapi sekarang udah nggak kerja di pabrik lagi. Apakah bisa dibalikkan lagi ke pemerintah Bu? Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai BPJS. Oke. Satu lagi penanya terakhir sebelum ditutup. Ada? Kakak mau nanya yang jawab hijau? Enggak? Ibu-ibunya? Atau yang muda-mudanya? Silakan. Ayo. Satu pertanyaan terakhir. Ayo bapak-bapaknya ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Tidak ada? Jangan di sini lah. Di sana. Oke, berarti sudah nggak ada ya? Saya hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada di sana kita tutup pertanyaannya, berarti 2 aja. 1, 2, 3. Pas ya, pas. Oke. Pas. Setuju. Lebih cepat, lebih bagus ya. Gak apa-apa. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan yang berikutnya dari Pak Suparno. Masalah kartu Indonesia Pintar Pak. Pak, sebenarnya memang tidak semua bisa mendapatkan Pak. Itu kartu baik BPJS gratis maupun kartu Indonesia Pintar. Itu tinggal antara kedekatan orang bapak kepada ya oknum tadi. Itu loh Pak. Makanya jalin komunikasi. Ingat Pak, nanti gak apa-apa Pak. Biasanya pemerintah itu yang banyak dibantu ke masyarakat itu masalah 2 dari banyaknya dinas-dinas terkait
yang banyak itu adalah satu di pendidikan. Ingat Bapak Ibu. Yang kedua, kesehatan. Anggaran di situ paling banyak dikucurkan Bapak Ibu. Nanti kita coba kita bertanya apa program dari pemerintah untuk di awal tahun. Apakah itu bentuk kartu KIS atau itu kartu KIS? Itu kami Pak selalu. Kalau kami kadang receh gini, itu selalu kita kasih informasi ke desa. Tapi memang ini karena ini awal tahun, biasanya itu nanti ada di bulan 2 sampai bulan untuk di APBDP. Nanti gak apa-apa. Nanti kalau memang ada itu bantuan dari provinsi Pak, pasti itu kita akan beritahu di dapil. Nanti melalui ada koordinator tim. Nanti kita sampaikan. Pak Suparno, anak Bapak piro Pak? Loro. Enak kuliah nggak? Belum. Maksud saya kalau memang ada kuliah, nanti kita bisa bantu dana dari provinsi Pak. Itu bantuan untuk bagi mahasiswa. Ada 2 jalur, jalur prestasi dengan jalur tidak mampu. Silakan ikuti formulir yang nanti tinggal mau yang mana ini. Di atas IP 3,8 itu jalur prestasi namanya. Di bawah yang 3,8 itu namanya jalur bagi yang tidak mampu. Silakan siapa anak Bapak Ibu yang masih kuliah. Tapi jangan semester akhir ya. Yang sudah ada IP-nya. IP-nya itu tadi nilai Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu. Nanti segala persyaratan yang saya kasih tahu, mau bantuan anak kuliah. Bapak Ibu anaknya kuliah di luar provinsi Sumut itu nggak apa-apa. Nang Jawa, Jogja, boleh. Yang penting punya KTP Sumatera Utara. Itu dia. Harus S3 boleh juga itu bisa. Nanti nilainya besar, Bapak Ibu. Itu dana cuma-cuma. Ayo Bapak Ibu, siapa anaknya yang kuliah? Itu Bapak Ibu. Silakan nanti kita kasih form untuk usulan bagi mahasiswa. Ojo izin kok minta surat keterangan nggak mampu, nggak apa-apa, kan lumayan. Bantuan cuma-cuma kok. Yang penting kita ngisi formulirnya Bapak Ibu. Suruh anaknya belajar, dia tahu. Jadi itu Bapak Ibu. Itu ya Pak Parno. Nggak apa-apa Pak Parno, nanti kalau ada program Kartu Indonesia Pintar, nanti boleh kita sampaikan ke Kades. Memang tidak semua, karena kan itu seluruh kabupaten kota itu dibagi. Nanti tinggal berapa jatah di Apan, berapa jatah di kabupaten yang lain. Itu prosedurnya Bapak Ibu. Itulah bantuan-bantuan tersebut. Baik Bapak Ibu, ini pertanyaan dari Ibu Yunana. Ibu, ini tadi Ibu bilang anak Ibu itu tadinya sudah punya BPJS awalnya, oke? Setelah itu anak Ibu kerja nih, berarti dapat BPJS dari perusahaan. Akhirnya sekarang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, Bapak Ibu. Secara otomatis Ibu, ini harus tahu Bapak Ibu, begitu beliau tidak di perusahaan tersebut, ini tidak tanggung jawab perusahaan. Ingat Bapak Ibu, ini tidak menjadi tanggung jawab perusahaan, sudah lepas haknya. Kalau yang namanya sudah pernah, Ibu, coba Ibu bermohon kepada dinas sosial yang di sini. Bang, Ibu ceritakan aja. Ini Pak, tolong Pak dibantu. Karena dia sudah pernah. Hanya yang tadinya dia sendiri, begitu dia kerja ditanggung oleh perusahaan, akhirnya dia sudah berhenti. Ini yang repot Ibu. Jadi minta tolong
kepada dinas sosial Ibu supaya itu dikembalikan lagi. Itu tadinya BPJS gratis atau bayar Bu? Nah, pemerintah kan saya lebih bagus Ibu ini, tapi cepat Bu. Kalau nggak Ibu bayar itu, karena kalau yang perusahaan itu bayar Ibu cepat ini, Ibu cepat melapor. Ini nanti takutnya denda berjalan. Ya, wajib melapor Bu ini ke BPJS. Dekat terminal itu kan ada tuh cabang dari Medan. Supaya karena tahu Bu, nanti tiba-tiba ada musibah, kita sudah sedia payung. Karena itu tadi hati-hati 14 hari baru berlaku kalau ini diaktifkan kembali. Jangan salah, jangan dikira karena itu sudah bayar langsung aktif. 14 hari selesai. Iya Bu. Dari pemerintah kan? Iya. Tapi begitu yang dari pemerintah kan masuk di perusahaan, itu kan secara otomatis sudah menjadi tanggung jawab perusahaan. Oke. Berarti Ibu boleh cek tiap kartunya itu mana yang lama? Ada? Ada Bu? Bu, nanti Ibu boleh cek ke BPJS apakah itu masih berlaku yang lama. Tapi kalau itu sudah dicabut haknya secara otomatis Ibu ini sudah tidak aktif lagi. Karena itu tidak boleh double. Perusahaan wajib bayar Bu. Perusahaan itu wajib memberikan pelindung karyawan. Itu dia. Sebenarnya itu BPJS tenaga kerja. Bedanya. Coba Ibu cek. Dia BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja itu beda. Coba kami nanti kenapa? Ya Bu. Baik Bapak Ibu. 2 pertanyaan sudah saya jawab. Tadi sudah disampaikan kepada pembawa acara. Wes cukup Bapak Ibu. Tenang. Tapi jam songo kok. Hah? Anaknya wes turu, wes ngantuk. Gak apa-apa Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Karena kegiatan kita sudah selesai, Bapak Ibu, kita akan menutup kegiatan ini. Baik Bapak Ibu. Tentunya pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih dari awal sampai akhir kegiatan kita. Alhamdulillah berjalan lancar. Semua ada yang Bapak Ibu sampaikan kita sudah catat, nanti kita akan sampaikan. Misalnya kami ini Bawaslu kemarin sampai payung ya. Bapak Ibu. Bawaslu yang di Sumatera itu. Payung apa? Semua saya menutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kegiatan kita pada malam hari ini kegiatan di desa perkebunan Bedadap kita tutup secara resmi. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Tentunya